Halo bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Kita jumpa lagi bersama kita berdua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas suatu cerita dari Kota Semarang, siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu, yaitu Lawang Sewu, tempat mistis yo. tempat mistis, Misteri. bangunan kuno peninggalan Zaman Belanda yang sangat terkenal dengan kisah yang penuh misteri. Hantu. Karena kalau bicara soal misteri pasti ada hantunya, ada keterkaitannya. keterkaitan dan ketergantungnya. Bagaimana sejarah sebenarnya? Bagaimana sejarah sebenarnya tentang Lawang Sewu? Lawang Sewu itu peninggalan Belanda. Kabarnya itu tempat kereta api. Ya, sebelumnya. Sebelumnya tempat atau perusahaan apa tempat? Iya, stasiun ya? Pembuatan kereta api. Iya, pembuatan kereta api. Lawang Tapi kenapa disebut ya Lawang Sewu? Kenapa disebut Lawang Sewu? Berarti 1000 pintu. 1000 pintu. 1000 pintu. Iya. Oke. Ya apa? Sewu pun oleh piro? Nulis telu. Telu. Iya. Buka ya apa bendinonya? Kok sih dibuka? Sak kecil-kecil. Iya, saya kasih buka pintu. Iya. Kuncinya 1000 lah deh. Kok jadi 1000? Siji-siji waduh sak ada. Namun lebih tepatnya sebenarnya kalau pintunya 429. Pak. Sebetulnya, tapi kenapa kok disebut Lawang Sewu? Karena Apa ngene iki ya? memiliki jendela. Oh, jendela itu. Zaman dulu kan besar-besar Yo. pintu. Jendelane koyo loro. Dhuwur iso buka, iso buka. Bro, lek iso ditutup tok, dhuwur tok iso. Oh, iya zaman Belanda. Kayu jati. Iya, nanti. Berapa jumlahnya? 1200 pintu. 1200 pintu lah. Pintunya apa jendela? Daun pintu. Daun pintu 1200 daun pintu. Oh, jadi sebetulnya nama gedung kok Lawang Sewu itu enggak sewu Lawang Sewu. Kalau pintunya, pintu utamanya 429. 420. Tapi memiliki 1200 daun pintu. Daun pintu. Terus pintunya kok ada daun? Iya. Pintunya kok ada daun? Daun apa? Dan pintu. Bukan daun talas. Karena semua orang kalau mendengar tentang Lawang Sewu pasti mengerikan. Merinding. Loh, bulu merinding. Tenang, tandanya ngantuk. Kalau orang Semarang sudah tahu tuh pasti tahu pasti. Jadi enggak anggap pusing enggak ya. Sebenarnya di hal biasa. Sekarang sudah jadi museum apa jenis? Museum Lawang. Wisata. Oh, wisata, tempat wisata. Tempat wisata. Disebut juga sebagai landmark di Kota Semarang. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai. 3 lantai. Lengkap dengan 2 sayap bangunan yang lebar kanan kiri. Oh, nanti kalau Mas dihitung 3 lantai. Ya. Wah. Ditumpaki naiki ngono nggahi ngono. Itu 3 lantai. Lantai 1 bisa dijelaskan apa itu? Lantai 1 terdiri apa itu? Lantai 1. Itu memang jadi museum yo. Mulai dibangun tahun 1904. Awal dibangun Lawang Sewu. Februari. Sampai Belanda ya. Itu emang bangunan zaman Belanda emang. Ya. Rampung 3 tahun kemudian. Berarti lama ya. 3 tahun. Ya. Tapi kuat. 1907. Pembangunan wong. Ya. Masih ngono, supaya itu kuat. Enggak kayak sing kayak cepat tapi ya cepetan bro. Kayak jembatan, enggak sampai setahun ganti beres. Tapi tahun ngarep bro. Belum setahun kadang ngambung. Terus ini jalan aspalnya metek-metek, bolong-bolong. Wah,
payah. Kalau ini selama 3 tahun, berapa tahun nih? Wah, masih kokoh, masih sekarang sampai sekarang masih. Iya, masih kokoh bangunannya. Bangunannya Tinggal ada yang pecah-pecah ya. Tinggal perawatan ya. Tinggal perawatannya. Hal mistis apa sih di gunung itu? Nah ini hal mistis sih. Pernah terjadi penampakan. Penampakan Noni Belanda. Wih, Noni Belanda. Ayu balik. Oh mesti. Yang namanya Noni itu biasanya cantik. Orang kaya. Biasanya kalau noni itu biasa masih muda. Terus cantik. Anak bangsawan. Anak bangsawan. Penampakan ya. Sering hadir ya. Bagi mereka-mereka yang pernah masuk ya mungkin ya. Yang pernah mengalami ya. Para wisatawan ya dari luar kota pasti berkunjung ke sana. Pasti mengalami hal-hal yang demikian. Karena biasanya untuk masuk ke sana melalui apa namanya? Gate. Pemandu. Harus ada pemandunya. Jadi tahu gak kesasar ya. Sama begini loh. Iya. Nanti kasihan kalau kesasar masuk penjara. Oh, penjara ya? Iya, ada. Oh, ada tempat pengasingan juga ya. Pengasingan. Apa itu sing di penjara itu biasa orang Indonesia sing memberontak ya, selain ekstremis orang Indonesia. Serdadu musuh tentara musuh di penjara ada penjara jongkok, terus ada pula penjara berdiri. Ya. Kok medeni lho? Ya, nanti jongkok terus sampai mati. Mati. Masih yang berdiri juga. Ya masih terus. Kayak berdiri karena ukurannya cuma 1 meter. Pas satu orang ya mungkin ya? Iya, enggak. 1 meter kali 1,5. Diisi 5 orang. Berarti enggak berdiri dulu, enggak bisa. Enggak bisa dulu. Enggak bisa. Saken ya. Kalau yang jongkok ya langsung delosor. Iya, tingginya 60. Tapi gak bisa delosor, gak bisa. Ukurannya cuma kecil. Diisi banyak orang. Terus dikasih air 1 ini. Seleher. Jadi dia di penjara sampai mati. Kalau nggak mati langsung tembak. Jadi makan yo. Iya. Yo makan banyu aja sebelum beda gini loh. Jadi Belanda emang kejam. Bukan Belanda, Jepang. Oh iya, Jepang. Kan maminya juga Belanda karena kalau kisah di sini maminya meninggal karena kalau nggak salah dibunuh Jepang. Saya. Oh, sama orang Jepang. Oh, jadi gentayangan. Jadi dia matinya itu penasaran. Mengganggu terus ya dia. Dulu banyak tentara Jepang juga yang tewas disembelih. Tentara Belanda. Iya. Disembelih Jepang. Tentara Belanda. Oh, itu terjadi setelah penjajahan Jepang ya. Belanda di sini di Indonesia lama. Terus Jepang datang juga. Mengaku saudara, akhirnya membantai Belanda. Belanda kalah ya. Disembelih dia, berdiri pokoknya. Jepang itu kejam. Saya kira museumnya apa ini sini museum ini? Sekarang katanya oleh pemerintah Semarang Lawang Sewu itu dijadikan landmark kota Semarang, terus dijadikan museum. Jadi museum kereta api. Koleksi dulu ya. Dulu sebagai tempat pembuatan kereta api. Terus dari koleksi dari masa ke masa ya. Tentang perkereta apian di Indonesia ya. Koleksi yang dipamerkan itu antara lain tentang koleksi apa ini? Akmar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik jadi zaman dulu ada di sana.
terus replika lokomotif uap ada. Nah, itu kalau nggak salah di luar gedung. Surat berharga dari lain-lainnya juga ada. Itu nggak pernah direnovasi ya, cuma dibersihin, dicat lagi. Ya, karena nggak pernah berubah ya. Karena soalnya untuk bangunannya sendiri sudah kokoh dan kuat. Kabarnya di sana bagus ya untuk foto-foto. Ya, biasanya untuk syuting juga. Anak-anak muda yang di sana foto-foto. Ya, selfie. Untuk selfie. Apalagi para youtuber yang mistis ya. Youtuber yang channelnya tuh berkaitan dengan hal-hal gaib, pasti datang ke sana semua ya. Masuk penampakan apa saja, foto ada puas. Misalnya buat uji nyali juga. Uji nyali. Ya. Untuk para paranormal. 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 Singkat normal tapi dilarang ya sekarang ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena untuk dari masa ke masa Lawang Sewu itu akan dipastikan jangan diartikan kayak terus lah. Mari diubah pola pikir kita tentang sejarah. Ataupun anggapan sebagai sejarah peninggalan Belanda yang kita rawat sekarang sampai sekarang kita jaga, jangan selalu menganggap bahwa itu mistis, mistis lah. Biar mesti kabeh iku sampai lawan lewat. Karena terlalu banyak cerita mistisnya nanti tempat wisatanya jadi sepi. Karena pengunjungnya bukan orang-orang yang umum. Orang-orang sakti yang sakti ya, orang-orang sakti sing ngerti masalah gaib datang penampakan. Itu ada penampakan di sini. Peteni berarti. Terus di sana juga ada sumur tua berbentuk tembok tinggi di luar gedung itu. Terus kalau di malam-malam juga terdengar suara teriakan. Itu hal mistis ya. Masih terasa kental. Ya. Ada pernah penampakan apa aja yang penampakan orang-orang? Menurut orang-orang yang pernah ke sana. Penampakan yang menurut orang-orang yang pernah ke sana itu apa ya saja? Bukan, yang jelas ini yang sering itu noni Belanda. Kok iso ngerti wis kenalan berarti? Iya, kenalan aku noni Belanda. Kalau orang Jawa kan lain sama postur tubuh. Ambil pakaian mungkin. Pakaiannya juga. Wong mati mesti pakaian pancet ke biyen. Mana wong ya Iya. Wong mati kok mesti noni Belanda. Kulitnya cepat putih. Rambutnya cepat pirang. Wis mati lho padahal. Aku noni Belanda. Ngaku sih wis mati, mesti gak berubah. Di daerah setahun doang wis biar rambutnya lemah, sangat lemah. Terus ada juga dadu Belanda menjaga pintu. Penampakan juga. Produk kata sesuatu. Dia menjaga pintu, mondar mandir di depan pintu. Kayak jaga ya. Seperti itu lah. Seperti alam gaib. Tapi emang untuk masa ini, masa sekarang ini, untuk kedepan juga untuk menghilangkan hal gitu ya. Makanya Lawang Sewu itu dibenahi terus ya. Akhirnya itu dijadikan museum. Museum Lawang Sewu. Museum Lawang Sewu dengan perkataannya. 1000 pintu. Emang kita segala satu mengenai tempat kalau peninggalan zaman Belanda pasti identik ya dengan hal-hal mistis. Mungkin di sekitar rumah kita ada rumah Belanda atau apa, pasti itu ya. Mengandung unsur ya pasti karena bangunannya yang juga sudah tua. Gak ada penghuninya juga. Mungkin cari mati. Wah kan sing gini tak kiri ayo lah itu. Pokoknya Lawang Sewu. Wah ini kabeh.
Terus bangunannya juga besar, enak, luas, ya. Luas, nggak ada. Kayak prayon. Nggak ada penghuninya, ya di penghuni dewi. Ya penghuni dewi. Akhirnya para makhluk-makhluk liane mlebu kabeh. Malah dinggennya lah yo. Tapi dinggeni jadi orang Sewu tempati. Ada lagi cerita tentang Lawang Sewu. Ini Semarang di sini sih. Mana cerita dulu? Semarangnya daerah mana ya? Daerah mana nih Lawang Sewu? Kotanya nggak jauh juga, nggak terlalu jauh. Tidak salah tengah kota ya. Tengah kota. Tengah kota ya. Lawang Sewu. Di Semarang, di tepatnya di pertemuan antara Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda, rute sebelum gampang dituju di jalan gampang di sebelah timur Tugu Muda. Oh berarti di kota terus ya, di tengah kota. Memang orang Belanda itu pintar ya bikinnya ya tengah kota. Ya. Jangkauannya juga mudah gitu ya, aksesnya. Bukanya juga sekarang sudah jam 7 sampai jam malam jam 21. Buka berkunjung. Kunjungnya ya. Kunjung untuk wisata. Untuk wisata. Jam 7 berapa? Jam 7 pagi sampai jam 21. Jam 9. Untuk biaya masuk juga murah. Untuk dewasa 10.000, untuk pelajar dan anak 5.000. Bayar loh. Iya. Saya kira gratis. Enggak. Kemungkinan untuk yang jaga atau untuk biaya perawatan. Biasanya kayak wong sing biasanya nyapu, ngepel gitu ya. Kalau untuk guide BRB ada tambahan, ada tarif tersendiri. Jadi kita kalau mau wisata ke sana, kita sampai ke sana, kita nggak boleh sendirian jalan-jalan ke sana tersasar. Ada pemandunya. Kalau cuma hanya bersuap foto, boleh. Kalau untuk mengetahui lebih dalam sejarahnya harus memakai dan harus menggunakan di sana jasa pemandu. Karena kalau untuk pemandu pasti ada punya kartu ini juga, punya kartu guide dan resmi karena mereka harus tahu betul sejarah dari Lawang tersebut, mengetahui secara detail ya, cerita tentang seluk-beluk Lawang Sewu. Kereta api memang di sana itu terkenal sekali, rumahnya berhantu. Tapi pemikiran itu perlahan sudah hilang. Karena kalau setiap hari ada pengunjung, jadi ada kehidupan di sana. Kalau dikunjungi terus setiap hari, pergerakan dari aura-aura negatif di sana itu berkurang. Dan mungkin menambah orang-orang wisata umum untuk mengetahui di sana, untuk berkunjung di sana. Ya, khususnya para pelajar sejarawan, bagi mereka yang mencintai tentang sejarah Indonesia. Tapi pernah dilakukan pemugaran kalau nggak salah. Renovasi. Tahun 2011. Bagaimana itu renovasinya? Depan belakang mungkin untuk pengecatan atau mungkin genteng-genteng ganti seng. Melek. Jeronya di paping apa di aspal? Di tekel. Mungkin tekelnya ganti ya. Mungkin dari pintu-pintu yang wis gabrek-gabrek gitu ya, wis lapuk ya. Kayu-kayunya itu walaupun kayu jati tapi seberapa tahun. Tapi kayu jati kuat ya. Terus kalau raya gak terdas. Terus mungkin pengecatan air, terus jatan boke kan kena lumut, lembab udah ganti. Terus yang di bawah gedung kan karena
Di bawah gedung ada penjara bawah tanah yang sekarang terisi air. Oh, bersih air? Berarti kolam? Enggak, genangan air Dari sebatas mata kaki. Ngeri gitu ya, bisa penjara barang ya. Penjara ekstremis. Sudah cukup gimana tentang cerita Lawang Sewu? Saya kira sudah cukup ya? Cukup di sini. Kalau lebih jelasnya kita berangkat ke sana aja. Ya, untuk lebih jelasnya silakan gue bisa berangkat ke Lawang Sewu. Semarang kali ini banjir. Oh, coba. Wis mari. Semarang Lawang Sewu. Hal mistis yang pernah terungkap di Lawang Sewu lambat laun akan segera punah, akan menghilang karena sudah banyak pengunjung di sana ya. Aura-auranya, gaibnya sudah berkurang, ada pergerakan manusia. Terus berganti dengan indahnya alam kota Semarang dengan adanya landmark Lawang Sewu. Cukup di sini pemirsa, kehadiran kami berdua untuk menghibur kalian semua. Semoga terhibur ya. Semoga terhibur. Karena ada cerita Lawang Sewu dari Semarang. Kalau ingin tahu tentang Lawang Sewu, memang takon Buddha. Langsung berangkat. Wis akhirnya takon Buddha. Ayo, coba ngomong nek kok keliru, kok gak bener Buddha lah. Ayo, wis Buddha lo rek, lek kan gede ya apa cukup. Kayak apa dhewe. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan di episode masih dirahasiakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.